Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai perubahan entalpi. Tapi sebelumnya, supaya lebih jelas, saya akan review dulu mengenai materi pada pertemuan selanjutnya, yaitu terkait reaksi eksoterm dan endoterm. Sebelumnya juga sudah saya singgung mengenai sistem dan lingkungan, bahwa sistem itu merupakan sejumlah zat atau campuran yang dipelajari sifat-sifat dan perilakunya, atau yang menjadi pusat perhatiannya. Kemudian, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di luar sistem. Nah, ketika kita mereaksikan suatu zat ke dalam tabung reaksi, otomatis yang menjadi sistemnya adalah reaktannya atau reaksi dalam tabung reaksi tersebut, sedangkan tabung reaksinya bertindak sebagai lingkungan. Nah, selain tabung reaksi yang bertindak sebagai lingkungan nanti adalah udara di sekitar tabung reaksi. Kemudian kalau tabung reaksinya itu ditutup dengan penutup gabus, ya berarti penutup itu nanti juga menjadi lingkungan. Lalu tangan kita yang memegang tabung reaksi pun menjadi lingkungan. Jadi sistemnya itu hanya reaktan atau reaksi yang ada dalam tabung reaksi tersebut, atau yang kita amati saja. Macam-macam sistem itu ada sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Kemarin juga udah dijelaskan perbedaannya apa. Kalau yang terbuka itu berarti tidak ada aliran materi dan tidak ada aliran energi. Oh maaf, kebalik. Kalau yang sistem terbuka itu ada aliran materi maupun aliran energi kalor maksud saya ya. Kemudian untuk yang sistem tertutup itu tidak ada aliran materi, tetapi ada aliran energi. Sedangkan untuk yang sistem terisolasi itu tidak ada perpindahan energi kalor maupun materi dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya. Ya ini nanti. Nah, secara prinsip perubahan entalpi itu disebabkan adanya aliran panas dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Kemarin kita bedakan menjadi dua, yaitu reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Ini kita bisa lihat bahwa reaksi eksoterm itu adalah reaksi yang melepas panas dari sistem ke lingkungan. Jangan lupa disebutkan melepas panasnya itu dari mana. Kalau hanya melepas panas, bisa aja dari lingkungan ke sistem. Padahal yang dimaksud eksoterm itu adalah melepas panas dari sistem ke lingkungan. Ilustrasinya seperti ini. Ini ada suatu tabung Erlenmeyer namanya kalau di lab kimia. Kemudian direaksikan suatu zat di dalamnya. Lalu melepaskan panas. Ini kan sistem ke lingkungan. Jadi diingat-ingat yang namanya eksoterm itu melepas panas dari sistem ke lingkungan. Sehingga ketika kita pegang menjadi panas. Kan yang kita pegang adalah lingkungannya atau tabung reaksinya. Kalau sistem itu menjadi panas atau dingin, kita nggak bisa memprediksi secara real atau harus menggunakan suatu termometer atau alat khusus gitu. Nah, sedangkan endoterm itu reaksi yang menyerap panas. Jangan hanya menyerap panas titik. Jangan kayak gitu. Menyerap panas itu bisa dari lingkungan ke sistem atau bisa dari sistem ke lingkungan. Nah, di sini menyerap panasnya. Kalau dari ilustrasi ini kita bisa lihat menyerap panas itu dari lingkungan diserap ke dalam sistem. Oh ya, untuk diagram reaksinya, nah ini yang penting yang kemarin belum sempat kita bahas. Untuk diagram reaksi eksoterm dan endoterm perbedaannya adalah seperti ini. Kalau untuk reaksi eksoterm, deltanya itu adalah kurang dari 0 atau negatif.
Ingat bahwa entalpi di sini merupakan entalpi sistem. Entalpi itu artinya kalor. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Entalpi itu artinya kalor. Jadi ini kalor sistem dari reaksi eksoterm itu delta H-nya kurang dari 0. Delta H itu simbol perubahan entalpi. Entalpi itu kalor. Nah, kenapa delta H-nya bisa kurang dari 0 untuk eksoterm? Ingat bahwa eksoterm itu melepas kalor dari sistem ke lingkungan. Ini adalah entalpi sistem. Jadi kalau kalor sistemnya sudah dilepas ke lingkungan, berarti kan entalpi sistemnya nanti akan berkurang sehingga kurang dari 0 atau negatif. Kalau untuk yang endoterm itu kan menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Berarti kan kalor sistem menjadi bertambah, berarti kan entalpinya bertambah. Otomatis delta H-nya menjadi lebih dari 0. Tapi diingat juga ini tanda anak panahnya. Delta H kurang dari 0 jika yang di atas adalah produk. Reaktan. Jadi reaktan, kemudian ini tanda panah maksudnya menjadi. Reaktan menjadi produk. Delta H-nya kurang dari 0. Kalau yang ini arah anak panahnya ke atas. Berarti ini adalah reaktan berubah menjadi produk. Jadi nanti kalau ketika ini dibalik, ini yang ada di atas, ya kita lihat saja anak panahnya, arahnya kemana. Nah, setelah ini kita lanjutkan dengan materi perubahan entalpi.